Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis dia subscribe. Kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini, NIM 2507601, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang sejarah sastra. Sejarah sastra adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan sastra secara kronologis dari waktu ke waktu. Sastra dapat dikaji menggunakan prinsip-prinsip karya sastra. Manfaat dari mempelajari sejarah sastra adalah apabila kita mempelajari sejarah sastra, berarti kita memperoleh gambaran tentang perjalanan sastra sebagai bagian dari budaya suatu bangsa. Adanya pengaruh suatu karya sastra lain memperlihatkan perkembangan karya sastra suatu masa. Selanjutnya ada kritik sastra. Kritik sastra adalah ilmu yang mempelajari dan memberikan penilaian terhadap karya sastra berdasarkan teori sastra. Secara garis besar terdapat 3 fungsi utama dalam menggali sejarah sastra, baik bersifat global maupun lokal. Yang pertama yaitu ada sejarah sastra sebagai rekonstruksi masa lalu. Kemudian yang kedua, sejarah sastra sebagai catatan pengaruh karya sastra pada pembaca. Selanjutnya yang ketiga yaitu sejarah sastra sebagai ilmu bantu bagi pemaknaan sastra. Pengertian sastra menurut para ahli ada menurut Mursal Esten, berpendapat bahwa sastra adalah pengungkapan dari fakta artistik dan imajinatif sebagai manifestasi kehidupan manusia dan masyarakat umumnya melalui bahasa sebagai medium dan memiliki efek positif terhadap kehidupan manusia. Kemudian ada pengertian sejarah sastra menurut pendapat lain, yaitu sejarah sastra adalah ilmu yang memperlihatkan perkembangan karya sastra dari waktu ke waktu. Para penulis karya yang menonjol karya-karya puncak dalam suatu kurun waktu, ciri-ciri dari setiap kurun waktu yang waktu perkembangannya, peristiwa-peristiwa terjadi seputar masalah sastra. Kemudian mempelajari sejarah sastra berarti kita itu memperoleh gambaran tentang perjalanan sastra sebagai bagian dari budaya suatu bangsa. Menurut Panuti Sujiman mengemukakan bahwa sastra adalah karya lisan atau tulisan yang memiliki berbagai ciri keunggulan. Kemudian Ahmad Badrun mengemukakan bahwa kesusastraan adalah kegiatan seni yang mempergunakan bahasa dan simbol-simbol lain sebagai alat untuk menciptakan suatu yang bersifat imajinatif. Menurut Atiu, sejarah sastra hendaklah bertolak dari beberapa cara, yaitu cara yang dapat membantu peneliti sejarah sastra dalam meneliti sejarah sastra Indonesia sehingga diperoleh gambaran yang terarah tentang perkembangan sastra Indonesia, di mana dari pengaruh timbal balik antar jenis sastra itu sendiri ditemui banyak syair dipindahkan menjadi bentuk cerita. Misalnya syair Ken Tambunan dipindahkan menjadi hikayat yang ditulis dalam bentuk prosa. Kemudian yang kedua yaitu intertekstualitas karya individu, di mana adanya pengaruh suatu karya sastra lain memperlihatkan perkembangan sastra suatu masa. Secara intertekstual, novel Belenggu merupakan transformasi ide tentang keinginan wanita yang telah tercetus di dalam novel layar terkembang pada masa sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu sejarah sastra dan sejarah umum. Sejarah sastra dan sejarah umum sendiri pembicaraannya sejarah tidak terlepas dari pembicaraan karya sastra dan perkembangan sosio-budaya politik dalam masyarakat yang menghasilkan sastra tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu resepsi sastra oleh pembaca.
di mana penerimaan pembaca terhadap karya sastra, baik sezamannya, merupakan pembicara sejarah sastra yang patut pula dikaji walau hal ini bersifat subjektif dan sulit diraba. Kemudian yang kelima yaitu ada peranan sastra lisan dan sejarah sastra, di mana penelitian tentang sastra lisan sukar ditulis sejarahnya karena perbentukan lisan, kecuali kalau masalah sastra itu sempat dipublikasikan atau diselamatkan. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu sastra Indonesia dan sastra Nusantara. Khusus bagi sejarah sastra Indonesia tidak dapat dilepaskan pembicaraan antara sejarah sastra Indonesia dan sejarah sastra dalam bahasa-bahasa di Nusantara. Selanjutnya yang dipelajari dari sejarah sastra adalah ilmu yang memperlibatkan perkembangan karya sastra dari waktu ke waktu. Penulisan ruang cangkupan sejarah sastra cukup luas, antara lain ada sejarah sastra suatu bangsa, kemudian ada sejarah sastra suatu daerah, selanjutnya ada sejarah sastra suatu kesatuan budaya, dan ada pula sejarah sastra jenis karya sastra. Alasan mengapa kita perlu mempelajari sejarah sastra adalah karena selain melestarikan jati diri bangsa Indonesia, kemudian memahami sejarah sastra membuat masyarakat Indonesia mengetahui perkembangan sastra dari zaman ke zaman, dimulai dari awal mula sastra dan perjalanan sastra hingga sekarang. Dan mempelajari sejarah sastra kita juga bisa membedakan apa saja perbedaannya. Alasan mengapa kita perlu mempelajari sejarah sastra adalah karena selain melestarikan jati diri bangsa Indonesia, kemudian memahami sejarah sastra membuat masyarakat Indonesia mengetahui perkembangan sastra dari zaman ke zaman, dimulai dari awal mula sastra dan perjalanan sastra hingga sekarang. Dan mempelajari sejarah sastra kita juga bisa membedakan apa saja perbedaannya. Demikian tadi mengenai sejarah sastra yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.